दादा मेरे बेटे को दादा नहीं हमारा पुलिस मुखबिर नहीं है था। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bastard 2024. Nah, gak usah banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan di pengadilan sedang mengadakan persidangan yang di saat itu ada dua pengacara yang mana mereka berusaha menjelaskan bahwa Iji Nirja Mahadevan telah melakukan hal yang sangat baik. Sedangkan pengacara satunya telah berpihak dengan Vanya Roy yang merupakan pemimpin kelompok Maois. Yang mana mereka membahas mengenai Maois, India atau kelompok kiri radikal yang juga dikenal sebagai Naksal yang telah merenggut ribuan nyawa dan menghancurkan aset nasional. Namun beruntungnya ada seorang wanita yang telah menyelamatkan penduduk desa tersebut dan menyelamatkan negara mereka. Pada suatu hari di sebuah desa bernama Bastard yang merupakan desa Naxalite yang mana terjadi pemberontakan yang menginginkan identitas terpisah di negara tersebut dan menentang pembangunan apapun yang akan diselenggarakan di desa itu. Namun beruntungnya seorang wanita bernama Iji Nirja Mahadevan telah melenyapkan banyak Naxalite tanpa ampun. Yang di saat itu Nirja telah melakukan penyelidikan yang diajukan atas penangguhan dirinya yang menyatakan bahwasannya Nirja juga telah menargetkan orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu Nirja dan Menteri Rajendra Karma berada dalam daftar sasaran pemberontakan karena datangnya sebuah kelompok komunis yang dipimpin oleh Vanya Roy dan pasukan lainnya yang telah mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Di samping itu Nirja sedang mengandung anak pertamanya yang mana suaminya sangat khawatir dengan kandungan Nirja yang akan ikut serta dalam menjalankan sebuah misi dan peperangan. Namun Nirja tetap yakin bahwa kandungannya akan baik-baik saja walaupun nantinya Nirja akan melakukan beberapa gulingan dan loncatan. Yang di saat itu mereka ingin pergi ke desa Jagargunda yang merupakan markas para penjahat itu. Dan mereka juga telah menyandra serta membunuh orang-orang yang tidak bersalah tersebut. Di sisi lain terlihat sebagian penduduk desa itu sedang berkumpul untuk menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Yang mana desa mereka telah diserang oleh Maois dan mereka berharap dengan menyanyikan lagu kebangsaan mereka bisa menyelamatkan sebagian orang-orang yang kini masih hidup. Tak lama kemudian kelompok komunis itu datang dan dipimpin oleh Laksmi yang di saat itu mereka telah memerintah penduduk desa untuk melepaskan bendera India. Dikarenakan mengibarkan bendera nasional adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum mati berdasarkan hukum Maois yang sudah ditetapkan di Bastard yang merupakan pusat kemerdekaan India. Maois India atau kelompok kiri radikal yang di saat itu telah dikenal sebagai Naksal yang telah merenggut ribuan nyawa orang-orang yang tidak bersalah dan telah menghancurkan aset nasional senilai triliunan dolar dalam kobaran api laboratorium komunisme. Dan setelah itu mereka membawa sebagian penduduk desa itu ke tempat markas mereka yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk dijadikan sandera dan akan diperbudak ataupun dijadikan sebagian pasukan. Di sisi lain Nirja dan pasukannya menaiki sebuah helikopter untuk melihat lokasi itu. Terlihat ke pedesaan itu terjadi sebuah ledakan yang sangat membuat jalanan menjadi hancur. Sementara itu banyak mayat-mayat yang masih tertinggal di kawasan tersebut dan hutan-hutan juga menjadi sangat rusak. Namun di saat itu helikopter mereka telah ditembaki oleh salah satu anggota Maois yang di saat itu mereka sedang membawa sebagian penduduk desa ke markasnya untuk disandra. Di markas Maois terlihat banyak sekali pasukan yang sedang berlatih untuk melawan polisi Nirja beserta pasukannya. Yang mana Lankaredi yang telah memberikan arahan ataupun yang memimpin dalam kelompok pasukan Maois yang di saat itu mereka sedang menyiapkan sebuah strategi untuk mengalahkan polisi Nirja yang ingin menggagalkan misi mereka untuk menguasai wilayah India. Di markas mereka telah bersedia beberapa senjata seperti tembakan, bom dan lain-lainnya. Dan sebuah pasukan yang telah mereka latih dengan latihan khusus dan sangat keras agar mereka tidak kaget dalam melawan musuh yang lebih kuat dari mereka. Sementara itu seorang pria yang sudah mempunyai anak dan istri itu diseret ke hadapan Lankaredi. Anupasthit aropi nomor 1. Yang mana pria itu yang adalah pemimpin atau provokator dari sebagian penduduk itu dan seringkali melapor kepada para polisi. Dan selalu menjelek-jelekan kelompok Maois yang selalu menindas mereka. Sementara itu pria tersebut juga tidak mengakui kelakuannya guna menyelamatkan diri dari penyiksaan.
Namun di saat itu Lankaredi membacok dan memotong tubuh pria itu dengan menggunakan kampak yang sangat tajam karena tidak mengakuinya. Terlihat pria itu teriak kesakitan karena tangan dan anggota tubuh yang lainnya telah dipotong dan dipisahkan menjadi beberapa bagian karena pria itu sudah membuat Kartam kesal dengan kebohongan dirinya. Sementara itu istri dan anaknya tidak bisa berbuat apapun yang bisa menyelamatkan, melainkan hanya bisa menangis meratapinya saja. Lankaredi kemudian memerintahkan istri pria tersebut yang bernama Ratna untuk mengusapkan darah suaminya ke sebuah tugu yang berada di tengah-tengah markas mereka sebagai tanda kehormatan dan kemenangan mereka agar Tuhan selalu memberkati mereka. Namun di saat Ratna sedang mengusapkan darah tersebut, seketika itu Ratna pingsan karena tidak tahan melihat suaminya yang dibunuh secara brutal. Di sisi lain, Nirja dan pasukannya tiba di sebuah pos keamanan yang terdapat beberapa penduduk yang berhasil diselamatkan dari incaran kelompok Mois. Di saat itu mereka meminta kepada Nirja untuk melindungi mereka dan menyelamatkan saudara mereka, yang mana sebagian saudara mereka ada yang sudah tewas dan ada yang disandra oleh kelompok Mois. Setelah itu Mirja dan Mr. Karma pergi ke beberapa desa untuk mencari informasi mengenai orang-orang yang mempunyai gerak-gerik yang sangat aneh, karena bisa jadi kelompok komunis Mois secara diam-diam masuk ke dalam desa mereka. Di samping itu Ratna terbangun dari pingsannya dan masih teringat tentang kematian suaminya. Terlihat sebagian penduduk yang lain sudah tidak ada di markas Mois dan sudah kembali ke desa mereka, yang mana kelompok Mois hanya membunuh pria tersebut yang merupakan provokator di desa mereka. Di saat itu Ratna dan anaknya pria tersebut sangat sedih dikarenakan sudah kehilangan pelengkap keluarga mereka. Dan setelah itu mereka berdua pulang ke desa mereka sembari membawa tubuh suami yang sudah dipotong-potong dan tewas. Sementara itu, Vanya, Roy, dan Narayan sedang berdiskusi dengan rekan-rekannya yang sedang membuat sebuah rencana untuk melawan pasukan polisi yang dipimpin oleh Nerja yang ingin menghalangi misi mereka. Di saat itu, Vanya memberikan masukan kepada Kartam dan Laksmi untuk melatih para pasukannya dengan latihan yang cukup keras. Dikarenakan polisi wanita Nirja bukanlah lawan yang remeh ataupun lemah, melainkan Nirja mempunyai kecerdasan dalam mengambil sebuah tindakan. Sementara itu, Vanya akan mencari informasi mengenai peta blueprint agar bisa mengetahui letak-letak lemah mereka dan mengetahui jalan untuk memasuki wilayah tersebut dan jalan keluarnya juga. Yang mana ketika misi tersebut berhasil, maka akan mendapat sebuah keuntungan yang sangat besar. Dengan begitu, wilayah mereka bisa dikuasai oleh kelompok komunis Mois. Sesampainya Ratna dan anaknya di desa, terlihat Ratna sudah pasrah dengan keadaan yang telah menimpa keluarga dirinya. Yang di saat itu Ratna telah kehilangan dengan suami dan anak laki-lakinya yang kini sedang ditahan oleh kelompok komunis tersebut. Ratna kemudian membayangkan di mana di waktu itu Ratna sedang bersenang-senang dengan keluarga kecilnya. Namun di saat itu anak laki-lakinya itu meminta paksa untuk bergabung dengan pasukan komunis itu. Ratna kemudian mengubur mayat suaminya itu dengan penuh kesedihan yang sangat mendalam, dan seketika itu Ratna sepertinya mempunyai rasa ingin balas dendam atas kematian suaminya itu. Di markas komunis Mois terlihat Narayan sedang mengadakan pernikahan anaknya yang akan membantu ataupun meneruskan perjuangan ayahnya untuk melawan orang yang ingin menghalangi mereka dan ingin merebut wilayah yang kini hendak mereka serang. Di saat itu Narayan memberitahu anaknya agar bisa membantu dan menjadi anak yang tidak mengkhianati orang tuanya. Narayana kemudian menghampiri anak buahnya yang di saat itu telah berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak, yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli beberapa senjata seperti tembakan, bom, dan lain-lainnya, yang nantinya akan dipergunakan untuk berjaga-jaga dalam situasi yang sangat darurat jikalau pasukan polisi dengan tiba-tiba menyerang markas mereka dan akan menggagalkan misi mereka. Dan di saat itu pun Narayan sangat yakin misinya kali ini akan berhasil karena sudah dari jauh-jauh hari mereka mempersiapkan segalanya. Kembali ke pengadilan, yang mana di saat itu sang hakim masih belum bisa menentukan keputusan dikarenakan sang hakim belum menemukan siapakah yang bersalah dan polisi Nirja belum mengumpulkan begitu banyak bukti bahwasanya Vanya Roy yang bersalah dalam tuduhan kasus pemberontakan dan ingin menguasai sebuah wilayah yang nantinya mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan serta-merta akan berperilaku seenaknya sendiri. Sementara itu Nirja dan Mr. Karma mendatangi desanya Ratna untuk melihat kondisi mereka saat ini. Ratna kemudian menceritakan semua kejadian kepada Nirja, termasuk suaminya yang telah dibunuh oleh Kartam secara brutal. Dikarenakan suaminya itu telah melarang anak laki-lakinya untuk bergabung dalam kelompok mereka dan menjadi provokator. Sontak Nirja merasa prihatin sekali terhadap kesengsaraan yang telah menimpa kehidupan Ratna. Nirja kemudian mengajak Ratna untuk bergabung dalam pasukan polisinya untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya, yang mana Ratna juga bisa membantu keselamatan penduduk yang lainnya dan menyelamatkan putri tercintanya. Di saat itu Ratna awalnya menolak permintaan Nirja untuk bergabung dalam kepolisian dan membantai para komunis itu, karena nantinya Ratna harus melawan anak laki-lakinya sendiri yang kini sudah bergabung dengan pasukan Mois itu.
Namun Ratna berpikir lebih maju lagi, yang mana jika Ratna tidak bergabung dengan Nirja untuk membantai para komunis tersebut, maka akan bisa merugikan penduduk lain dan dirinya sendiri. Yang akhirnya Ratna mau bergabung dan siap mengikuti arahan yang diberikan oleh Nirja. Di samping itu, Panyaroy, Narayan dan pengacaranya sedang bingung untuk mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya Panyaroy tidak akan terdakwa dalam kasus pemberontakan dan perebutan wilayah, melainkan Nirja yang akan terdakwa dalam kasus pencemaran nama baiknya Panyaroy, dan bisa jadi Nirja yang akan diberi hukuman. Dengan itu Nirja akan dipenjara, sementara itu misinya Panya dan kelompok komunis bisa berjalan dengan sangat lancar dan akan membuahkan hasil yang tidak mengecewakan sama sekali. Di samping itu, anak laki-lakinya Ratna telah bergabung dengan kelompok komunis Mois, yang di saat itu anak laki-lakinya Ratna sedang menjalani latihan dasar karena barusan saja masuk, yang mana kelompok Mois melakukan latihan ekstra yang menjadi lincah dan kuat dalam melawan musuh. Dan sepertinya anak laki-laki Ratna sangat senang karena sudah bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, Nirja dan Sri Vastav menyamar sebagai anak yang mempunyai ayah yang sudah tua dan membutuhkan bantuan. Di saat itu mereka berdua telah memasuki wilayah kelompok Mois, dan di saat itu mereka berdua menghampiri Narayan. Nirja kemudian dengan cepat langsung menangkap Narayan dan mengancam akan menembak Narayan jika anak buahnya melakukan perlawanan. Dan tak lama kemudian pasukan Nirja datang untuk membantu dan mengamankan Narayan seperti beberapa anak buahnya. Sementara itu Lankaredi, Laksmi dan pasukannya berada di tengah-tengah hutan. Di saat itu mereka telah menyandera seseorang pria yang merupakan salah satu pasukan Nirja, lalu menanyakan mengenai Narayana, yang mana Narayana telah ditangkap dan kini sedang diamankan oleh Nirja. Namun pria itu tidak bisa menjawabnya karena tidak mengetahui sama sekali letak Narayan yang kini sedang disandra. Lankaredi kemudian memerintahkan pasukannya untuk berpencar mencari keberadaan markasnya Nirja untuk menyelamatkan Narayana dan membawa pulang ke markas Mois. Beberapa hari kemudian, Nirja berkunjung ke desa di mana Ratna tinggal untuk memastikan tidak ada pasukan kelompok Mois yang telah masuk ke dalam desa tersebut. Namun, tanpa disadari Laksmi dan rekannya telah masuk ke dalam desa tersebut untuk mencari informasi serta mencari tahu di mana markas Nirja telah bersangkar dan menyembunyikan Narayana. Keesokan harinya, Lankaredi, Laksmi dan pasukannya mendatangi markas Nirja yang di saat itu Laksmi telah mengetahuinya. Di saat itu mereka telah menemukan sebuah mobil pasukan Nirja yang sudah berguling rusak. Lankaredi kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyebar mengelilingi markasnya Nirja. Dan tak lama kemudian pasukan Nirja baru saja sampai ke markas mereka. Terlihat pasukan Nirja sudah kelelahan dan terkena luka seperti setelah melakukan peperangan. Lankaredi kemudian mengatakan bahwa penyerangan akan dilakukan di malam hari saja karena pasukan Nirja pastinya beristirahat. Di malam harinya Nirja merasa tidak enak karena dari tadi Nirja merasa seperti diawasi. Nirja kemudian memerintahkan beberapa pasukannya untuk berpatroli mengelilingi markasnya untuk berjaga-jaga saja. Nirja dan Sri Vastav kemudian berhenti di tengah hutan yang di saat itu terdapat pohon bambu yang telah terbakar, yang mana Nirja berpikiran bahwa pasukan Mois sudah sampai di markas mereka dan kini sedang mengintai markas mereka. Tak lama kemudian pasukannya menghampiri Nirja untuk mengatakan bahwa mereka telah menemukan dan beberapa pasukan Mois yang sudah berada tidak jauh dari markas mereka. Sontak Nirja sangat panik karena sebagian pasukannya sedang terluka parah karena perang. Nirja kemudian menghubungi Pak Menteri bahwasanya pasukan Mois sudah memasuki wilayah Bastar yang merupakan letak markasnya Nirja. Namun di saat itu Pak Menteri tidak merespon sama sekali ataupun memberi jalan keluar untuk Nirja dan pasukannya, melainkan hanya menerima laporan yang diberikan oleh Nirja di saat yang darurat tersebut. Lankaredi kemudian mengerahkan pasukannya untuk melumpuhkan penjaga menara terlebih dahulu. Sementara Laksmi memerintahkan pasukan yang lain untuk melempari markas mereka dengan bola-bola api. Sontak para pasukan Nirja bangun dari tidur mereka karena bola-bola api itu mengenai selimut mereka. Para pasukan Nirja kemudian panik kebingungan untuk memadamkan api yang terus-terusan datang ke markas mereka. Namun para pasukan Nirja tidak bisa keluar dari markas mereka karena kalau keluar mereka akan ditembaki, yang akhirnya mereka ikut terbakar di dalam ruangan itu. Sementara Nirja panik dan terus meminta pertolongan dengan kepolisian pusat karena mereka sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian Lankaredi memerintahkan pasukannya untuk mengeluarkan pasukannya Nirja untuk di tengah-tengah ke Lankaredi dan pasukannya. Lankaredi kemudian menembaki pasukan Nirja hingga tewas karena Nirja tidak ingin menyisakan sama sekali. Nirja kemudian membakar habis markas mereka dan menewaskan pasukan Nirja semuanya. Dan setelah itu mereka kembali ke markas mereka karena misi mereka sudah berhasil. Keesokan harinya terlihat Panyaroy beserta kelompok pasukan Mois yang sedang merayakan kemenangan mereka karena telah membunuh sebagian pasukan Nirja, yang mana adalah sebagian rencana mereka untuk melakukan pemberontakan dan mengambil alih sebuah wilayah.
Di saat itu Fanny Roy sangat bangga dengan Lankaredi dan Laksmi yang telah memimpin pasukan tersebut untuk melumpuhkan sebagian pasukan Nerja. Sementara itu kepolisian pusat datang ke markas mereka yang sudah hangus terbakar. Di saat itu Nerja dan Ratna saja yang selamat dalam pembantaian pasukan Nerja. Nerja sangat bersalah sekali karena Nerja tidak membantu mereka dan tidak mengambil tindakan dengan cepat. Di samping itu Nerja juga sangat kesal dengan kepolisian pusat yang tidak cepat mengirimkan pasukan tambahan untuk menolong mereka. Terlihat Ratna dan sebagian penduduk desa lainnya menangis karena saudara mereka telah tewas. Ratna juga sangat menyesal karena di malam itu tidak membantu mereka dalam menghadapi pasukan Mois. Beberapa hari kemudian Fanya Roy diundang ke siaran televisi untuk diwawancarai, yang mana Fanya Roy diduga telah memerintahkan kelompok Mois untuk membantai sebagian pasukan Nerja. Di saat itu Rajendra sangat ngotot bahwa Fanny Roy yang telah memerintahkan, karena Fanny Roy ingin menguasai wilayah tersebut dan ingin mendapat keuntungan yang sangat besar. Namun Fanny Roy masih saja tidak mengakuinya, lalu mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun. Fanny Roy kemudian mengatakan, bisa saja Rajendra yang telah memerintahkan, dan berpura-pura bersekongkol dengan Nirja dan ingin mengetahui kelemahan mereka, ungkap Fanny Roy. Sontak Rajendra sangat marah karena Fanny Roy tidak mengakui dan telah menuduhnya. Dan akhirnya Fanny Roy belum dipastikan yang memerintah karena belum ada bukti apapun. Di sisi lain di markas Mois terlihat anak laki-laki Ratna sedang berlatih, karena sebentar lagi mereka akan melakukan penyerangan yang kedua mereka yang melibatkan seluruh pasukan Mois. Sementara itu Ratna juga sedang berlatih bersama pasukan yang lainnya dan ditemani oleh Nerja. Ratna kemudian mengatakan bahwa Ratna mempunyai dendam dengan Lankaredi, dan Ratna juga berjanji akan membunuh Lankaredi beserta pasukannya karena mereka telah membantai keluarganya. Kembali ke Rajendra yang masih diwawancarai di televisi, yang di saat itu Rajendra mengatakan bahwa kelompok Naksal telah memakan korban yang cukup banyak, yang mana mereka telah menghancurkan rumah penduduk tersebut sehingga kini mereka tidak mempunyai tempat tinggal untuk makan, minum, dan beristirahat. Yang di saat itu anak-anak dan para orang-orang tua kesusahan dalam beraktivitas dan hidup normal seperti orang-orang di luar sana. Rajendra juga meminta kepada semua orang termasuk pemerintah untuk bertindak segera agar bisa membantu dan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah itu. Namun, Rajendra belum melihat pemerintah memberikan bantuan terhadap kepolisian untuk membantu menyelesaikan insiden tersebut. Rajendra juga rela berdebat dengan orang yang mewawancarainya demi meminta bantuan kepada pemerintah untuk orang-orang itu. Di samping itu Pak Perdana Menteri mendatangi kantor polisi pusat untuk rapat bersama Nerja dan jenderal-jenderal yang lainnya, yang mana Nerja meminta Pak Menteri untuk datang dan meminta bantuan atas insiden yang membuat penduduk Bastar yang mengalami penderitaan yang sangat buruk. Pak Menteri kemudian mengatakan, Nerja, Bu Nerja, bagaimana Mois bisa membunuh rakyatmu dan menghilang kapanpun mereka mau? Sedangkan 76 anak laki-laki kita dibantai dan di mana keahlianmu dalam perang di hutan? Dan siapa yang bertanggung jawab atas semua insiden? Tanya Menteri. Nerja kemudian mencela perkataan Menteri yang mana Menteri tidak merasakan apa yang telah dirasakan oleh para pasukan, yang di saat itu mereka telah dibakar di saat mereka sedang beristirahat di malam hari, dan banyak penduduk yang terluka parah. Menteri juga di waktu itu tidak mengirimkan pasukan tambahan di saat Nerja meminta dalam keadaan darurat, yang akhirnya sebagian pasukan Nerja telah tewas terbunuh dan kini Nerja harus mencari pasukan lagi untuk berjaga-jaga jika mereka menyerang. Dan Nerja juga meminta untuk peka terhadap apa yang diperlukan oleh pasukan Nerja. Sontak Menteri pun lalu mengatakan bahwa ia selalu memberikan bantuan dan dukungan, namun Nerja tidak pernah mengetahuinya sama sekali. Dan setelah itu Menteri keluar dari ruangan tersebut dengan amarah yang sangat meluap-luap. Di samping itu pengacara Nerja sedang melanjutkan persidangannya, yang di saat itu pengacara Nerja mengatakan bahwa kelompok Mois yang telah mengumpulkan jutaan rupiah untuk miliatan Mois sebesar ISIS dan Boko Haram, dan di daerah-daerah yang didominasi suku Naksal tanpa adanya kepedulian yang tulus terhadap suku-suku yang tertindas dan para petani yang kesejahteraannya dianggap sebagai tujuan utama mereka. Namun pihak kepolisian belum juga mendapat bantuan dari pemerintah sama sekali. Dan di saat itu pun Fanya Roy tiba-tiba saja keluar dari ruangan pengadilan tersebut. Di sisi lain, Lankaredi sedang memberikan arahan kepada semua pasukannya. Lankaredi kemudian mengatakan, tentara Janmukti Capamar termasuk kalian semua mendapat kehormatan untuk menjadi anggotanya PLJA, adalah kekuatan militer paling elit dan bergengsi di dunia. Ingat kawan, ungkap Lankaredi. Di saat itu pun anak laki-laki Ratna bersumpah dengan ini. Mereka bersumpah bahwa mereka mendedikasikan retribusi mereka untuk tentara merah. Setelah itu, Nirja beserta pasukannya membuat rencana dan strategi peperangan, yang mana mereka akan melakukan penyerangan baik terhadap markas kelompok Mois. Yang di saat itu Nirja dan pasukannya akan pergi ke sebuah hutan sebagai markas persembunyian mereka.
Keesokan harinya, terlihat markas Mois kini sudah berpindah di tengah hutan yang lumayan dekat dengan pedesaan. Yang di saat itu Lankaredi telah menghubungi teman-temannya yang berada di luar kota supaya bisa membantu mereka untuk membantai pasukan polisi Nirja yang mencoba menghalangi mereka untuk mengambil alih wilayah Bastar. Sementara itu Nirja dan pasukannya sudah membuat markas mereka. Di saat itu Nirja sudah mengetahui bahwa markas pasukan Mois berada tidak jauh dari pemukiman warga. Nirja kemudian mengerahkan pasukannya untuk segera berangkat ke lokasi di mana markas Lankaredi untuk melakukan pembalasan. Di sisi lain, Lankaredi dan Laksmi telah mengerahkan pasukannya untuk bersiap-siap dan telah memasang jebakan di mana-mana. Mereka juga telah menyembunyikan peralatan perang mereka agar Nirja tidak mengetahuinya. Dikarenakan Lankaredi sudah mengetahui bahwa Reja sudah mengetahui markas mereka, dan pastinya Nirja akan melakukan balas dendam atas kematian sebagian pasukannya. Sementara itu Nirja dan pasukannya memasuki pedesaan untuk melihat apakah ada pasukan Mois. Awalnya mereka belum menemukan pasukan Mois sama sekali dan tidak ada pergerakan yang sangat mencurigakan. Tak lama kemudian pasukan Mois terlebih dahulu menyerang pasukan Nirja yang di saat itu telah menumbangkan sebagian pasukan Nirja. Di saat itu tinggal tersisa Nirja, Ratna dan Srivastava yang di saat itu menjadi incaran pasukan Mois. Tak lama kemudian Srivastava tertembak oleh anak laki-laki Ratna yaitu Rama. Nirja kemudian membawa pergi Ratna karena ingin mendekati Srivastava yang sudah tewas tertembak. Namun Ratna belum mengetahui bahwa yang membunuh Srivastava adalah putranya sendiri, yaitu Rama. Di saat itu mereka berdua hendak pergi dari desa tersebut. Tiba-tiba saja perut Nirja terkena panah dan lengan Nirja juga ditembak oleh Laksmi dari arah belakang. Seketika itu Nirja tidak kuat ingin berdiri tegak lagi yang akhirnya Nirja dibawa ke rumah sakit untuk melakukan sebuah perawatan. Di rumah sakit Nirja terlihat sudah agak mendingan, yang mana dokter telah mengatakan bahwa kandungan Nirja beruntungnya baik-baik saja. Namun Nirja harus membutuhkan istirahat penuh untuk kembali sehat lagi. Dan Nirja juga tidak boleh melakukan banyak pergerakan yang merusak kandungannya. Beberapa hari kemudian, Karma, Ratna dan pasukannya lewat di sebuah jalanan di tengah hutan. Yang di saat itu pasukan Mois sudah mengetahui dan kini mereka sedang mengintai mereka. Tak lama kemudian Laksmi memberikan perintah kepada pasukannya untuk menembaki mobil mereka. Dan seketika itu pun orang-orang yang di dalam mobil itu tewas dan tinggal tersisa Karma dan juga Ratna. Mereka kemudian menghampiri Karma lalu menyeretnya untuk keluar dari mobilnya. Pasukan Mois kemudian menembaki Karma dengan membabi buta dan brutal sehingga Karma tewas di hadapan mereka. Sementara itu Ratna secara diam-diam keluar dari mobil dan berusaha untuk kabur. Di saat itu Ratna hendak pergi kabur. Tiba-tiba saja Ratna dikejutkan dengan kemunculan Rama yang ingin menembak Ratna. Ratna kemudian meminta kepada Rama agar tidak menembak dirinya. Yang mana Ratna hanya ingin Rama kembali di keluarganya lagi karena Ratna sudah kehilangan suaminya yaitu ayahnya Rama. Seketika itu pun hati Rama terbuka dan ingin ikut bersama Ratna kembali. Dan setelah itu pun mereka pergi secara diam-diam karena pasukan Mois sedang bersorak-sorai karena telah membunuh Karma. Sementara itu Laksmi telah mengetahui bahwa Ratna telah membawa Rama kabur. Laksmi kemudian mengikuti mereka lalu menembaki mereka berdua karena hendak kabur. Laksmi juga memerintahkan pasukannya untuk menembaki mereka berdua karena mereka berdua ingin menggagalkan misi mereka. Dan beruntungnya Ratna dan Rama telah berjuang untuk melawan Laksmi dan pasukannya. Yang akhirnya Laksmi berhasil dibunuh oleh Ratna dan Rama. Keesokan harinya terlihat Lankaredi dan dua temannya hendak kabur dari wilayah Bastar. Dikarenakan pasukan mereka sudah musnah yang dikalahkan oleh Ratna beserta pasukannya. Tak lama kemudian helikopter pun menghampiri mereka bertiga. Dan Ratna beserta yang lainnya juga menghampiri mereka. Seketika itu Lankaredi meminta maaf kepada Ratna dan meminta agar melepaskan mereka bertiga. Namun di saat itu Ratna masih mengingat Lankaredi yang telah membunuh suaminya secara brutal. Dan kini Ratna ingin membalaskan dendam suaminya. Sementara itu Lankaredi sudah pasrah karena mereka tidak bisa kabur. Lalu Lankaredi berlutut di hadapan Ratna yang akhirnya Ratna melampiaskan dendamnya itu ke Lankaredi yang di saat itu telah dibacoki oleh Ratna hingga tewas. Di sisi lain, kepolisian telah memberitahu Nirja bahwa Ratna telah berhasil membunuh mereka semua. Sontak Nirja sangat bangga dengan Ratna yang berjuang demi menyelamatkan keluarga dan penduduk desa yang lainnya. Beberapa hari kemudian Nirja melaporkan ke kantor polisi pusat bahwasanya tugasnya sudah selesai. Namun Nirja tidak mengerjakannya sendirian melainkan dibantu oleh penduduk desa dan juga Ratna. Yang mana Nirja sangat terbantu dan bisa menyelamatkan orang-orang yang berada di wilayah Bastar. Dan setelah itu Nirja pergi ke makam ayahnya untuk memberikan penghormatan atas keberhasilannya. Setelah itu Nirja pergi mengunjungi orang-orang yang berada di Bastar, yang mana di saat itu putrinya Ratna mengatakan bahwa mereka bisa hidup tenang kembali serta mereka bisa melakukan aktivitas dengan tenang seperti sekolah, bertani dan lain-lainnya. Yang akhirnya kehidupan orang-orang yang berada di wilayah Bastar menjadi aman dan juga damai.
Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Bastard 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.